Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Andrian, NIM A210190055, jurusan Pendidikan Akuntansi, Fakultas FKIP UMS. Di sini saya akan menjelaskan apa itu fintech. Fintech yaitu singkatan finansial teknologi yang berarti teknologi keuangan. Jadi sebenarnya apa itu fintech? Fintech ini adalah inovasi teknologi yang dikembangkan dalam bidang finansial sehingga transaksi keuangan bisa dilakukan dengan praktis dan mudah dan efektif. Menurut OJK, fintech ini adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk fintech biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna menjelaskan mekanisme transaksi keuangan yang lebih spesifik. Inovasi fintech dalam perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan yang menggunakan teknologi untuk mempercepat dan memudahkan aspek layanan keuangan yang setidaknya. Meluasnya fintech ini menciptakan berbagai perubahan yang sangat signifikan. Salah satunya terkait dengan gaya hidup. Salah satunya yaitu seperti pinjaman online dan kredit. Sebelum berkembangnya fintech, orang cenderung pinjam ke bank secara langsung. Kini dengan adanya fintech, orang akan mengandalkan pinjaman modal dari platform online seperti peer-to-peer atau biasa disebut dengan P2P. Nah, sekarang bagaimana fintech bisa terjadi di Indonesia? Fintech sering muncul seiring berbagai gaya hidup, seperti masyarakat yang saat ini didominasi oleh pengguna teknologi informasi dan tuntutan hidup yang serba cepat. Dengan fintech, permasalahan dalam transaksi jual beli dan pembayaran secara tidak sempat mencari barang ke tempat pembelanjaan, ke ATM atau ke manapun untuk mentransfer dana. Keenggahan mengunjungi suatu tempat karena pelayanan yang menurut saya kadang kurang menyenangkan dan dapat diminimalkan. Dengan kata lain, fintech ini membantu transaksi jual beli dan sistem pembayaran menjadi lebih ekonomis dan efisien, namun juga tetap efektif. Nah, sekarang bagaimana perkembangan fintech di Indonesia? Seiring dengan berkembang pesatnya teknologi dan pertumbuhan perusahaan-perusahaan startup, semakin besar pula perkembangan fintech di Indonesia. Teknologi fintech di Indonesia dimulai pada tahun sekitar 2006, namun sayangnya saat itu masih sedikit perusahaan yang menggeluti di bidang ini. Ketika Asosiasi Fintech di Indonesia didirikan pada tahun 2015, maka kepercayaan fintech Indonesia mulai tumbuh di kalangan masyarakat. Akibatnya, perusahaan fintech di Indonesia mengalami pertumbuhan begitu pesat hingga 140 perusahaan tercatat dalam daftar fintech OJK. Tidak sampai di situ saja, pada tahun 2000 sekitar tahun 2017 berkembangnya lagi fintech syariah. Fintech syariah merupakan sejenis fintech yang bergerak atas dasar prinsip Islam. Nah, oleh karena itu lahirlah Asosiasi Fintech Syariah Indonesia yang menaungi fintech syariah di Indonesia. Nah, sekarang dasar hukum fintech di Indonesia. Penerapan fintech di Indonesia telah diatur oleh pemerintah melalui penerbitan regulasi Bank Indonesia. Selengkapnya tentang dasar hukum fintech di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/22 DKSP mengenai penyelenggaraan layanan keuangan digital. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/PBI/2016 mengatur segala terkait dengan uang elektronik. Terus kemudian Peraturan Bank Indonesia Nomor 18
PBI tahun 2016 menetapkan penyelenggaraan pemrosesan vintage di Indonesia. Nah, sekarang apa sih manfaat vintage di Indonesia? Nah, yang pertama yaitu transaksi keuangan jadi lebih mudah. Poin pertama yaitu manfaat vintage adalah transaksi keuangan jadi lebih mudah. Ketika akan melakukan transaksi finansial, Anda tidak perlu lagi ke bank untuk melakukannya. Hanya melalui ponsel pintar, segala aktivitas keuangan bisa diselesaikan. Pastinya hal ini akan lebih mudah dan lebih bermanfaat bagi masyarakat. Yang kedua, akses pendanaan lebih baik. Maksudnya, berkat vintage, teknologi keuangan akan menjadi lebih berkembang pesat sehingga menjangkau berbagai kalangan masyarakat. Hal ini mengakibatkan semakin banyak orang memahami cara mendapat bantuan pendanaan untuk menunjang kegiatan-kegiatan keseharian mereka bermasyarakat. Yang ketiga yaitu taraf hidup masyarakat lebih meningkat. Poin vintage kali ini masih berkaitan dengan manfaat sebelumnya. Setelah masyarakat mendapatkan akses pendanaan lebih baik, maka masyarakat bisa menggunakan dana tersebut untuk membiayai aktivitas-aktivitas sehariannya untuk konsumtif dan produktif mereka. Akhirnya gaya hidup dan kesejahteraan hidup mereka pun akan lebih meningkat. Yang keempat yaitu manfaat inklusi keuangan. Manfaat vintage yang keempat ini sangat mendukung peningkatan inklusi keuangan masyarakat. Yang dimaksud inklusi keuangan adalah keterlibatan masyarakat dalam transaksi ekonomi. Yang kelima yaitu mempercepat perputaran ekonomi. Maksudnya, vintage ini adalah mempercepat perputaran ekonomi. Akses keuangan dan kemudahan bertransaksi mendorong arus perputaran ekonomi semakin cepat dan sangat praktis. Selain itu, vintage ini membantu pelaku usaha untuk mendapatkan modal dengan bunga yang lebih rendah melalui pinjaman secara online. Kemudian cara kerja vintage. Vintage adalah suatu bidang usaha yang menginteraksikan pengelolaan keuangan, penyimpanan, distribusi uang, dan teknologi. Oleh karena itu, cara kerja vintage lebih kompleks dan bercabang-cabang sesuai layanannya kepada masyarakat. Kita ambil contoh seperti vintage penyedia kredit elektronik. Cara kerja vintage penyedia kredit yang pertama-tama adalah menerima pendataan dari masyarakat nasabah kredit. Setelah melakukan verifikasi data serta pinjaman LPS dan BI, vintage akan mencairkan dana ke toko elektronik tempat nasabah mengajukan kredit. Kemudian, apa sih jenis-jenis vintage di Indonesia? Vintage perkembangannya di Indonesia mengakibatkan munculnya berbagai inovasi produktif vintage yang membantu aktivitas keuangan dan mendukung kehidupan bermasyarakat. Berikut ini adalah jenis-jenis vintage yang paling menonjol berkembang di akhir-akhir ini. Yang pertama yaitu peer to peer. Jenis vintage ini adalah peer to peer lending yang jasa keuangannya menyediakan pinjaman dana untuk modal usaha untuk memenuhi kebutuhan keseharian masyarakat. Adanya contoh vintage ini membantu para pelaku usaha untuk memperoleh modal keuangan dengan cepat dengan cara online. Namun, Anda harus tetap waspada terhadap vintage ilegal seperti pinjaman online atau pinjol yang tidak resmi yang berpotensi akan menipu nasabahnya. Pastikan jika Anda memilih pinjaman online atau pinjol yang ilegal dengan daftar vintage OJK yang resmi, bisa Anda simak di laman resmi OJK. Yang kedua, crowdfunding. Crowdfunding adalah produk vintage dalam platform
mempertemukan pihak yang memerlukan dana dan pihak donatur dengan jaminan transaksi mudah, aman, dan nyaman. Crowding tak hanya dimanfaatkan dalam pengumpulan donasi saja, namun juga diterapkan dalam mengembangkan usaha untuk menemukan investor dan pelaku bisnis. Yang ketiga yaitu e-wallet. Jenis vintage yang berikutnya adalah dompet digital atau disebut juga dengan e-wallet. Produk vintage satu ini berperan menyediakan tempat penyimpanan uang secara elektronik dari berbagai penggunanya. Tujuan vintage ini berupa e-wallet, yaitu untuk mempermudah pengguna melakukan pencairan untuk transaksi di aplikasi lain seperti marketplace, merchant aplikasi, dan lain aplikasi lainnya. Yang keempat yaitu microfinance. Keempat jenis vintage ini adalah microfinance. Microfinance merupakan layanan perusahaan vintage yang membantu masyarakat kelas menengah ke bawah untuk menunjang kehidupan dan keuangan mereka melalui penyediaan layanan finansial. Yang kelima yaitu payment gateway. Payment gateway ini adalah vintage yang merupakan sistem yang melakukan otorisasi pembayaran melalui transaksi online. Contoh vintage dalam payment gateway ini adalah seperti PayPal. Yang keenam yaitu investasi. Seiring berkembangnya vintage, proses investasi dapat dilakukan dengan cara mudah. Banyak instrumen investasi bermigrasi melalui aplikasi online seperti OJK dan lain-lain itu, sehingga investor dapat mudah menambahkan modalnya. Yang ketujuh yaitu bank digital. Jenis vintage yang terakhir ini adalah bank digital, yaitu bank yang 100% transaksinya dilakukan secara digital, mulai dari pendaftaran rekening sampai dengan manajemen asetnya. Bank digital ini berbeda dengan mobile banking, karena dalam transaksinya m-banking bisa berkaitan dengan bank offline, sedangkan bank digital 100% transaksinya elektronik. Kelebihan vintage yang bisa diperoleh dari perusahaan maupun konsumen yang berkaitan. Yang pertama yaitu mudah dalam melayani konsumen. Bagi perusahaan yang ikut dalam memanfaatkan teknologi keuangan ini akan memperoleh kemudahan dalam melayani konsumen. Perusahaan cukup memberikan konektivitas seluruh untuk mengakses semua jenis layanan ke konsumen. Sementara bagi konsumen dengan adanya vintage ini akan mempermudah kemudahan dalam memperoleh layanan keuangan, seperti konsumen dapat mengakses dan melakukan transaksi sendiri lewat smartphone atau HP atau tablet yang dimiliki. Yang kedua yaitu informasi cepat dan mudah. Dengan adanya vintage sangat membantu mendapatkan informasi dengan sangat cepat dan mudah. Serta vintage ini menjamin keamanan uang Anda, karena vintage ini membatasi paparan informasi untuk orang lain. Informasi ini berhubungan dengan investasi Anda. Dan yang ketiga adalah keamanan terjamin. Vintage ini memiliki metode keamanan yang baru, sehingga sangat menjamin data pelanggan agar tetap aman. Opsi terbaru untuk keamanan yang digunakan vintage ini yaitu data biometrik, tokenization, dan enkripsi. Yang keempat yaitu proses cepat. Vintage memberikan proses pelayanan keuangan yang sangat cepat, seperti proses dokumentasi keuangan, proses pinjaman, kemudian validasi skor kredit. Nah, proses-proses ini akan lebih cepat dan sangat efisien. Yang kelima yaitu mudah disetujui dalam waktu 24 jam. Tingkat persetujuan pinjaman uang dengan vintage yaitu sangat cepat. Proses persetujuannya hanya menunggu paling lama 24 jam atau sekitar 1 hari. Pinjaman uang ini dapat berupa pinjaman modal untuk membuat usaha. Yang keenam yaitu pelayanannya yang efisien.
Dengan adanya vintage, konsumen bisa menikmati pelayanan keuangan yang lebih nyaman dan efisien. Aplikasi vintage sangat membantu untuk mengontrol keuangan. Di aplikasi yang dilengkapi dengan jadwal pemberitahuan tentang pembayaran tagihan. Melalui pemberitahuan ini dapat melihat jumlah uang yang harus dikeluarkan atau tagihan. Untuk mengontrol keseimbangan uang ini antara uang masuk dengan uang keluar. Yang ketujuh yaitu notifikasi pembayaran dan nominal yang akurat. Sistem pembayaran tagihan vintage ini sangat akurat dan sangat efisien. Jadi tidak usah khawatir atau ragu-ragu saat menentukan jumlah uang yang Anda bayarkan. Karena setiap melakukan pembayaran tagihan akan ada info atau jadwal pemberitahuan pembayaran seperti yang sudah dijelaskan pada poin-poin yang atas. Nah, sekarang yaitu kekurangan menggunakan vintage. Yang pertama adalah wajib terkoneksi internet. Nah, ini kan kadang masyarakat koneksi internetnya ini sangat buruk atau apa, nah itu akan sulit saat melakukan vintage. Yang kedua yaitu bagi pengusaha yang baru memulai merintis, memerlukan banyak biaya yang begitu besar untuk memulai usahanya, karena untuk mendapatkan pelayanan teknologi keuangan ini perusahaan harus menyediakan fasilitas komputer, tablet, dan smartphone atau HP yang sudah terhubung ke internet. Layanan teknologi keuangan ini hanya bisa digunakan dengan internet atau biasa disebut terkoneksi dengan internet. Jika kita berada di wilayah yang tidak memiliki internet, kita tidak akan bisa mengakses layanan ini. Yang ketiga yaitu hanya menjangkau pembisnis yang melek internet. Layanan teknologi keuangan ini belum bisa dinikmati semua kalangan, terutama bagi masyarakat yang belum mendapatkan akses internet dan belum menerima informasi tentang teknologi keuangan ini. Hanya kalangan-kalangan tertentu yang bisa mengakses layanan ini. Yang keempat yaitu rawannya penipuan. Meskipun satu kelebihan layanan vintage ini memiliki tingkat keamanan yang tinggi, tapi masih banyak kasus penipuan yang sering terjadi di masyarakat. Masih banyak iming-iming yang menawarkan kepada konsumen dengan berbagai keuntungan yang lebih besar, tetapi dibalik semua itu hanya modus penipuan. Jadi kita harus berhati-hati dalam memilih vintage. Yang kelima yaitu biayanya relatif tinggi. Biaya bunga yang ditawarkan vintage lebih tinggi dibandingkan dengan biaya keuangan tradisional. Ini bisa dijadikan pertimbangan sebelum memilih layanan keuangan. Apalagi ini baru memulai merintis usaha, perlu memperhitungkan bunga untung usaha yang akan Anda semua buat. Nah, sekarang apa sih keuntungan dari menggunakan vintage? Nah, sekarang bagi konsumen, vintage memberikan manfaat. Yang pertama, mendapat layanan yang lebih baik. Yang kedua, pilihan yang lebih banyak. Yang ketiga, harganya yang lebih murah. Terus bagi pemain vintage yang memberikan manfaat, yang pertama adalah menyederhanakan rantai transaksi. Yang kedua, menekankan biaya operasional yang lebih murah. Yang ketiga, membekukan informasi. Nah, sekarang bagi suatu negara, apa sih yang memberikan manfaat vintage? Yang pertama yaitu satu, mendorong transmisi kebijakan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan kecepatan perputaran uang sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat. Yang ketiga yaitu di Indonesia ini, vintage turut mendorong strategi nasional keuangan atau SKNI. Nah, sekarang apa saja dampak yang ditimbulkan dari menggunakan vintage? Vintage telah mengubah sistem pembayaran di masyarakat dan telah membantu perusahaan-perusahaan startup dalam menekankan biaya modal dan biaya
operasional yang relatif tinggi di awal. Nah, itu tadi penjelasan saya sedikit terkait vintage. Bila ada salah katanya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.